Pernah nggak sih kamu kesulitan mencari informasi lengkap soal museum di Surabaya? Mulai dari tiket museum, jauhannya, desain museum, bahkan nominal wisata. So far, semuanya tuh masih ada di platform yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kami di Kelompok 3 menghadirkan Memora, yaitu platform digital yang merangkum semua kebutuhan museum kamu dalam satu aplikasi. So, yuk kita lihat lebih dekat apa saja yang ditawarkan oleh Memora. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat fitur-fitur utama yang dimiliki oleh aplikasi Memora ini. Yang pertama ada yang namanya Explore Museum dan juga Search Museum. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang sudah punya tujuan museum yang akan kunjungi. Kalian bisa memilih jelajahi museum, lalu kalian bisa melihat secara langsung, secara umum museum-museum apa saja yang kami sediakan tiketnya. Nah, teman-teman bisa juga melihat detail museum. Selain itu, kalian juga bisa search secara mandiri museum yang kalian inginkan. Misalkan, saya ingin langsung melihat host Cokro Aminoto, cukup tulis H, titik O dan S, dan ini akan otomatis mencari museum di host Cokro Aminoto sendiri. Teman-teman juga bisa melihat detail terkait informasi apa saja tentang host Cokro Aminoto, tentang museum, sejarah, lokasinya di mana, dan sebagainya, jam operasionalnya, dan juga pembelian tiket juga di sini. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat ada namanya fitur nearby atau di sekitar dari museum tersebut. Juga ada transportasi dan juga fasilitas. Misalkan transportasi apa saja yang bisa digunakan untuk menuju Cokro Aminoto, di transportasi umum, kendaraan pribadi, retailing, dan juga lain-lainnya. Selain itu, kita juga menyediakan fitur sekitar atau informasi-informasi tentang tempat-tempat strategis yang berdekatan dengan museum tersebut. Misalnya di Cokro Aminoto, ada yang namanya es campur, lalu stok ayam dan lain sebagainya. Ini kalau teman-teman memilih salah satu di antara berbagai lokasi yang ada di sini, ini nanti akan langsung terhubung ke Google Maps dari lokasi-lokasi yang ada di sini. Selain itu, misal nih teman-teman sudah memilih tiket dan lain sebagainya, teman-teman akan bisa langsung mendapatkan QR code dari pembelian tiket tersebut. Misal saya baru saja membeli tiket museum dari Monumen Kapal Selam, teman-teman bisa langsung ke bagian pesanan. Nah, di sini kalian bisa menampilkan QR dari tiket yang telah kalian beli. Di sini juga tertera tanggal dan juga kode dari tiketnya. Ini bisa kalian tunjukkan ke pintu masuk dari museum yang ingin kalian tuju. Selanjutnya ada apa lagi? Selain ada tentang museum, kita juga menyediakan yang namanya tour guide, teman-teman. Tour guide itu bisa didapatkan di mana? Teman-teman bisa buka beranda. Nah, teman-teman bisa agak ke bawah, nanti akan ada yang namanya pemandu wisata pilihan. Di pemandu ini kita ada berbagai jenis dari pemandu, berbagai orang pemandu yang kami sediakan. Contohnya misal teman-teman di antara beberapa orang ini kalian tertarik dengan yang namanya Rizky. Nah, di sini juga ada tertera teman-teman. Cukup lengkap profil dari Rizky, mulai dari infografis ya, mulai dari profil dia atau bahasa yang dia kuasai, spesialisasi hingga museum yang mereka kuasai, teman-teman. Selalu juga kalian bisa melihat review pengunjung terkait dengan yang namanya si Rizky Aditya Pratama ini. Kalian juga bisa memesan beliau di pesan pemandu dan juga bisa menggunakan memilih tanggal tur atau museum tujuan yang kalian inginkan. Selain itu, kami juga menyediakan yang namanya produk-produk. Kami juga bekerja sama dengan UMKM yang ada di Surabaya untuk bisa memberikan berbagai souvenir. Seperti contohnya, kita juga ada yang namanya souvenir. Misal kita ingin ngambil paket souvenir, nah di sini juga ada. Di sini jelajahi Cendramata. Nah, di sini kalian bisa nge-search produk atau kalian bisa melihat rekomendasi produk dari kami. Selain itu, kalian juga bisa melakukan filter. Misalkan, wah, saya lebih tertarik dengan produk yang berkaitan dengan mode atau busana, kalian bisa memilih mode dan busana. Atau kalian hanya ingin melihat aksesoris yang ada di aplikasi Memora ini, kalian bisa melihat ini blend pouch. Kalian juga bisa memesan dari barang-barang tersebut. Kurang lebih begitu terkait dengan fitur-fitur utama yang kami miliki. Nah, untuk selanjutnya adalah gimana sih cara kita memesan dan juga tutorial terkait dengan aplikasi Memora ini. Nah, kita akan lanjut kepada Mas Oke Adit. teman-teman, di sini aku Adit akan menjelaskan gimana caranya kita buat melakukan pemesanan di aplikasi Memora ini. Pertama, kalau kita mau pesan itu harus login. Ini kita login dulu dengan akun yang udah kita buat. Kalau belum buat akun bisa sign up di sini. Tapi karena saya udah buat, langsung saja kita login. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Dan apabila kita mau melakukan pemesanan, misalnya yang pertama kita melakukan pemesanan pada museum. Nah,
kita contohnya pilih museum masuk round metode sini, kita bisa pencet lihat detail. Nah, dimana di sini akan muncul pertama deskripsi tentang museumnya, kemudian sejarahnya, ini ada lokasi, fasilitas yang tersedia di museumnya, tingkat transportasi yang bisa digunakan untuk ke sana, dan juga di sini ada di sekitar museum ini itu ada apa aja. Di sini ada rawon, ada pecel, dan ini real time jaraknya hitung dari Google Map. Ini juga ada jam operasional, dimana bukanya dari Selasa sampai Minggu jam 8 sampai jam 3 dan Seninnya tutup. Untuk melakukan pembelian, di sini bisa langsung pilih tanggal kunjungan, dan di sini nggak bisa pilih hari Senin karena hari Seninnya tutup. Saya mau pilih di hari Sabtu misalnya, dan ini saya mau pilih yang umum. Kalau udah, tinggal tambahkan ke keranjang. Nah, nanti akan ada notifikasi tiket ditambahkan ke keranjang, dan juga sini akan ada muncul icon satu seperti ini di keranjangnya. Lanjut, misalnya saya mau pesan pemandu. Sini tinggal pilih yang pemandu. Kemudian muncul ada beberapa pemandu di sini. Kita pilih yang kita pilih sembarang aja, Budi, saya mau Budi. Nah, di sini juga bakal muncul ada tingkat pemandu, dan ada bahasa yang dikuasai, spesialisasi, dan juga museum utamanya ada di mana aja. Ini juga ada reviewnya. Dan kalau kita mau pesan, tinggal pilih yang pesan pemandu. Ini harganya 140.000 per jam. Kita pesan pemandu. Di sini ada pilih tanggal tur, kita pilih tanggal, dan juga kita mau pilih tanggal 21. Kemudian pilih museum yang Museum Brownlow, untuk jamnya itu 10. Nah, di sini juga bisa pilih misalnya mau 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, saya 1 jam aja. Kemudian kita tambahkan ke keranjang. Ini ada notifikasi juga pesanan sudah ditambahkan keranjang. Dan ini akhirnya jadi 2 ya, karena ada pemandu juga. Dan selanjutnya, kalau kita mau pesan merch, kita tinggal pilih yang merch aja. Di sini ada Jelajah Indra Mata. Kemudian di sini ada top product yang akan muncul di beranda dari merchandise. Ini kita ada beberapa filter, yaitu ada souvenir, kemudian ada F&B, ada aksesori, dan juga ada mode dan channel. Nah, di sini misalnya kita pilih F&B, kita pilih yang satu, ini contoh coffee brown sugar. Ini bakal ada harganya, ada deskripsinya, bisa ditambahkan keranjang atau beli sekarang, kita tambahkan keranjang. Ini ada identifikasi, kita tambahkan keranjang. Dan kalau udah semuanya, kita tinggal pergi ke keranjang. Nah, sini ada yang tadi udah kita pesan, tiket museum, ada pemandu, dan juga ada merchandise yang ini contoh kopi baru juga. Untuk melakukan pembayarannya kita tinggal check out. Nah, di menu check out sini nanti akan mengisi informasi lengkap karena ini udah otomatis terisi saat kita mendaftar akun ya. Selanjutnya ada pengambil merchandise, di sini bisa diambil di lokasi atau delivery. Sini ada lokasi pengambilannya di mana. Maksudnya ada pameran kos museum Pertiwi. Kemudian untuk metode pembayaran, di sini ada kredit atau debit card. Dan kita bisa pilih juga e-wallet atau kris. Ini ada GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Kemudian ada bank transfer. Untuk bank transfer ini menggunakan virtual account ya. Kita pilih coba yang e-wallet kris. Nah, kemudian sini ada aplikasi pesanan. Kita pesan apa aja tadi, kemudian ada totalnya berapa, dan juga ada tambahan biaya layanannya. Kalau sudah semua, tinggal di buat pesanan. Kita simulasikan pembayaran berhasil. Nah, ini masih di sini udah ada pembayaran berhasil. Kemudian nanti ada pembayaran harus diproses. Bisa pesanan dapat dilihat, ada order ID-nya, ada tanggal berapa kita pesan, pembayarannya, ini total kita bayar. Dan sini ada keterangan pesanan disiapkan. Untuk pemandunya menunggu konfirmasi, dan ini ada detail pesanan yang tadi kita pesan. Ini juga ada instruksi untuk langkah selanjutnya apa aja. Di sini ada tiket museum, ada booking, dan bla bla bla. Kita bisa lihat pesanan tadi pakai yang kita lihat pesanan saya ini. Nah, sini udah ada tiket kita tadi yang museum masuk Ramnyato. Ini tiket sudah terbit. Kita bisa tafkan QR yang akan dipakai nanti di museumnya untuk masuk ya. Kemudian ini ada pemandunya juga di sini Budi Santoso juga sudah tercantum ya di pesanan saya. Ini ada keterangan bikin melalui berhasil,
Mendikbud Dikbud menerima reservasi Anda di tanggal sekian. Dan di Maret juga sudah. Dan itu coklat kopi brown sugar. Dan ini ada pesanan bisa diambil. Kalau udah diambil kita bisa lihat yang pesanan selesai itu. Nah, oke, mungkin nanti pesanannya bisa dilihat di sini juga di profil, kita bisa lihat tiket yang dibeli ada berapa, total pesanannya ada berapa, ini ada total transaksi kita ada berapa, dan ini yang selesai ada berapa, yang aktif ada berapa. Nah, jadi itu tadi gambaran lengkap mengenai Memora, platform yang kami rancang sebagai solusi wisata di Surabaya. Melalui konsep one-stop platform, Memora menggabungkan eksplorasi museum, pembelian tiket digital, pemesanan pemandu sesuai spesialisasi, hingga marketplace merchandise dalam satu ekosistem digital. Keunggulan ini tuh menjadikan Memora itu berbeda dari platform wisata lainnya yang umumnya tuh mereka itu hanya berfokus pada satu jenis layanan, di mana dengan informasi yang lengkap dan akses yang mudah, dan kami berharap juga di Memora ini tuh dapat mendorong masyarakat untuk semakin tertarik menjadi museum sebagai destinasi edukatif. Lebih dari itu, kami juga berharap Memora dapat berkontribusi dalam upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah bangsa, sekaligus mendorong transformasi digital pada sektor pariwisata sejarah kota Surabaya. Oke, terima kasih udah kepoin Memora sampai akhir ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dengan baik ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.